Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce dengan santai mengambil batu giok kecil yang tampak halus di antara jari-jarinya saat mengatakan ini. Cahaya yang sangat besar sepertinya berenang melintasi permukaan batu giok itu. Batu pencitraan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya segera mengenali benda di tangannya, tidak mungkin. Lihatlah dengan matamu sendiri, Feng Huita. Yunce mendengus dingin dan menggerakkan jarinya. Batu pencitraan yang mendalam terlempar ke tanah dalam sekejap mata, mengaktifkan formasi mendalam internalnya begitu ia menyentuh tanah. Cahaya dan suara yang sangat jernih muncul di atas batu. Gambar pertama yang ditampilkan oleh batu gambar mendalam adalah Mu Hanyi. Namun, ekspresi menyeramkan di wajahnya begitu asing bagi semua orang yang hadir, kecuali Yunce, sehingga hampir mustahil. Suaranya khususnya penuh dengan kebiadaban yang belum pernah terdengar sebelumnya. Saya pribadi akan menawarkan tanduk kilin kepada guru. Tetapi kamu tidak akan berada di sana untuk melihat momen itu, karena kamu akan segera mati di sini. Gambar yang ditampilkan oleh batu citra mendalam tidak dapat dipalsukan. Feng Huita tidak berani mempercayai mata dan telinganya saat rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa katamu? Kamu ingin membunuhku. Kamu berani membunuhku. Tidak, beraninya aku melakukan hal seperti itu. Kakak senior Yunce adalah murid langsung dari Master Sekte. Aku tidak akan berani melukai sehelai pun rambutmu, meskipun aku punya nyali sebesar surga. Tentu saja, kamu tidak akan dibunuh olehku tapi, sayangnya dengan memicu mekanisme di sini sambil mencoba mencuri tanduk kilin dengan sia-sia. Jangan gugup, kakak senior Yunce, aku akan menutupi seluruh kejadian dengan baik. Bahkan jika ketua sekte datang ke sini secara pribadi, mustahil menemukan sesuatu yang salah dalam ceritaku. Anda dapat dengan sepenuh hati mempercayai saya dalam hal itu. Suasana adegan berubah lagi. Kejutan luar biasa memenuhi wajah semua orang kali ini. Kemunculan Mu Hanyi, kata-kata Mu Hanyi, semua orang dapat melihat dan mendengar bahwa Mu Hanyi sengaja memikat Yunce ke dalam perbendaharaan untuk merencanakan kesempatan membunuhnya. Dosa dan empedu yang merupakan upaya Mu Hanyi untuk membunuh murid langsung dari Raja Alam benar-benar tak terlukiskan. Kemarahan dan kesedihan Feng Huita telah hilang sama sekali. Setiap inci kulit dan dagingnya gemetar ketakutan dan hanya ketakutan. Dia terhuyung-huyung dan mendarat dengan keras di tanah, matanya gemetar begitu jelas hingga mengancam akan melompat keluar dari rongganya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Beberapa saat yang lalu, dia meneriaki Yunce dengan kemarahan yang wajar, tapi sekarang, jika Mu Hanyi benar-benar berkonspirasi untuk membunuh Yunce terlebih dahulu, lalu lupakan kematian yang kejam, dia bisa mati ribuan atau puluhan ribu kali dan masih belum bisa menebus kejahatannya. Feng Hange berlutut dengan pupil mata kosong sempurna. Dia tampak seperti dibekukan dalam es. Dia sebenarnya bernasib lebih baik daripada Feng Huita dalam menghadapi wahyu ini. Bagaimanapun, dia masih ingat apa yang dikatakan Mu Hanyi sebelum malam tiba. Dia ingat kalimat yang hampir membuat jantungnya melompat keluar dari dadanya dengan jelas bahkan sampai sekarang. Gambar yang diputar di batu pencitraan mendalam belum berakhir. Apakah kamu sudah gila? Ini adalah suara Yunce, aku berada di kekaisaran angin esmu saat ini. Bahkan jika guru benar-benar percaya bahwa saya dibunuh oleh suatu mekanisme, mengingat emosinya, dia akan mengakhiri hidup kalian semua dalam kemarahan. Oh, Anda benar, sangat benar. Mu Hanyi mengangguk dan tersenyum acuh tak acuh, bahkan jika kamu mati dalam proses mencoba mencuri halidom kekaisaran angin es kita, itu akan sangat normal jika Master Sekte menghancurkan seluruh kota kekaisaran dengan marah, tapi bahkan jika kekaisaran angin es dilenyapkan, Master Sekte pasti tidak akan membunuhku.
Selama aku bisa berhasil, apa bedanya bahkan jika seluruh kekaisaran angin es tenggelam dalam api amarah dan dimusnahkan? Kamu sendiri, melepaskan kewaspadaanmu dan tidak ada yang tahu kemana kamu pergi atau bersama siapa. Sedangkan aku keluar melalui jalan rahasia di dalam istana. Artinya tidak ada yang tahu aku telah meninggalkan istana. Dengan demikian, semua orang akan percaya bahwa pada saat-saat kritis kematianmu setelah membobol perbendaharaan, aku sedang tidur dengan tenang di istana. Saya bahkan telah membantu Anda memikirkan bagaimana Anda masuk. Hanya saja, aku harus mengorbankan adik perempuanku yang malang. Cukup, cukup. Feng Huita akhirnya kehilangan ketenangan sepenuhnya dan berteriak saat dia menerkam ke arah batu pencitraan yang mendalam. Dia mengumpulkan bola aura yang benar-benar kacau dan membenturkannya ke batu, menyebabkannya hancur dan lenyap seketika dalam sekejap cahaya yang dalam. Keheningan menyelimuti kepala semua orang. Terengah-engah Feng Huita adalah satu-satunya suara yang terdengar di adegan itu. Selain Yunce, Mu Xiaolan benar-benar terkejut saat dia berdiri di sana merasa seperti melayang di dalam mimpi. Di sisi lain, Feng Hanjin telah menjadi pucat pasi sejak lama. Suara terakhir yang tersisa, yang keluar dari batu pencitraan mendalam menyebabkan dia berlutut dengan lemah. Dia memeluk bahunya dan bergidik tanpa henti. Bagi Mu Xiaolan, Mu Hanyi adalah kakak laki-laki yang paling dia hormati dibandingkan yang lainnya. Bagi Feng Hanjin, Mu Hanyi adalah kakak laki-laki yang paling dia kagumi. Bagi Feng Huita, Mu Hanyi adalah putra yang paling dibanggakannya. Tak seorang pun yang hadir di tempat kejadian akan meremehkannya bahkan jika dia gagal menjadi murid langsung Raja Alam. Dia tetap akan menjadi putra surga yang tak tertandingi di alam Song Salju. Siapa yang bisa membayangkan bahwa putra bangsawan luar biasa ini, yang nyaris sempurna dalam segala aspek, akan menjadi karakter yang begitu pengkhianat, kejam, dan kejam. Siapa yang menyangka bahwa dia adalah orang yang bersekongkol untuk membunuh Yunce, mengorbankan negara ibunya, dan membunuh saudara perempuannya sendiri hanya demi kemungkinan menjadi murid langsung dari Raja Alam. Yunce tidak menghentikan Feng Huita menghancurkan batu citra mendalam. Dengan alisnya yang diturunkan, dia berkata dengan nada dingin, "Kamu bersikeras untuk mengetahui alasanku, bukan? Apakah kamu puas dengan jawaban yang kuberikan padamu?" Feng Huita yang lumpuh sebenarnya tidak menanggapi kata-kata Yunce sama sekali. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia ingin membunuhku tapi akulah yang membunuhnya. Itu saja, Yunce mengerutkan kening dalam-dalam, jika tuanku mengetahui bahwa Mu Hanyi mencoba membunuhku, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya pada seluruh kekaisaran angin es, mengingat sifat marahnya. Setidaknya, keluarga kekaisaran tidak akan lolos tanpa cedera. Kali ini kata-kata Yunce menyebabkan Feng Huita gemetar seperti daun. Faktanya, keterkejutan dan ketakutan besar muncul di setiap murid anggota kerajaan yang hadir di tempat kejadian. Mereka tahu betul bahwa kata-kata Yunce bukanlah ancaman yang sia-sia. Itulah sebabnya saya siap merahasiakan semua ini. Lagi pula, hanya Mu Hanyi yang mencoba membunuhku demi ambisinya. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk hancur bersamanya. Mata Yunce berubah dingin, tapi kamu harus tegas, bukan? Huff. Nah, keinginanmu terkabul sekarang. Feng Huita tiba-tiba sadar kembali dan merangkak menuju Yunce sambil berlinang air mata. Raja kecil ini adalah orang buta dan bodoh. Raja kecil ini tidak menyangka bahwa dia memelihara hewan yang begitu berbahaya. Raja kecil inilah yang salah menilai kebaikan hatimu, raja kecil inilah yang pantas mati, aku mohon padamu, Junior Yun, aku mohon padamu jangan katakan ini pada Raja Alam. Ini, raja kecil ini akan selamanya mengingat kebaikan besar yang kamu tunjukkan kepada kami. Kehilangan putranya, ketakutan, keterkejutan, penyesalan, kebencian, dan teror, Feng Huita merasa seperti sedang tenggelam di neraka saat ini.
Penyesalan memenuhi pikirannya dan rasa sakit membuatnya berharap dia mati. Jika batu pencitraan yang mendalam tidak memperlihatkan wujud asli putranya di depan matanya, dia lebih baik mati daripada percaya bahwa putra paling sombongnya adalah orang yang memiliki ambisi dan hati yang mengerikan. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memahami anak laki-lakinya lebih baik daripada ayahnya sendiri, apalagi seorang ayah yang merupakan kaisar suatu bangsa. Namun baru sekarang, dalam kesakitan dan kesedihan, dia menyadari bahwa dia tidak pernah memahami putranya sama sekali. Lebih buruk lagi, harga dari wahyu ini mungkin adalah nyawa seluruh keluarga kekaisaran angin es. Sudah terlambat, Yun-che melirik dingin ke wajah semua orang. Apakah menurutmu hal ini mungkin untuk dirahasiakan pada saat ini? Feng Huita membeku sesaat sebelum kepalanya tenggelam seperti batu. Wajahnya tampak mati seperti abu. Mereka bukan satu-satunya yang hadir di aula besar. Banyak juga tamu-tamu berstatus tinggi yang datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Bahkan jika mereka berhasil membuat semua orang bersumpah mati untuk merahasiakan wahyu ini, berita bahwa Mu Hanyi telah mencoba membunuh murid langsung Raja Alam akan tetap menyebar ke seluruh negeri dalam waktu singkat. Lagi pula, satu-satunya orang di dunia yang benar-benar bisa menyimpan rahasia adalah orang mati. Tidak perlu terlihat pesimis, Raja Angin Es, kata Yun-che acuh tak acuh sambil melirik ke samping. Menghilangkan rumah tangga kerajaanmu mungkin hanya membutuhkan satu jentikan jari bagi tuanku, tetapi dia bukanlah orang yang kejam atau tidak masuk akal yang melakukan kekejaman yang ceroboh. Saya akan melaporkan semuanya kepada tuan saya dan menjelaskan bahwa Mu Hanyi adalah satu-satunya orang yang bersalah di sini. Bagaimanapun juga, aku sama sekali tidak terluka, bukan? Karena aku baik-baik saja, mungkin tuanku akan berpikir terlalu merepotkan untuk menghukum kalian. Juga, aku akan menghadiahkan halidommu itu kepada tuanku. Dia mungkin merasa semakin tidak tertarik untuk menyelidiki masalah ini jika dia bisa merasakan ketulusan Anda. Feng Huita tiba-tiba mendongak dari tanah. Wajah putih pucatnya akhirnya berubah warna saat dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Yun muda, bantuanmu yang besar, Raja kecil ini tidak akan pernah bisa membalasnya. Aku mohon agar kamu berbicara demi kebaikan kami di hadapan Raja Alam Agung. Dengan matahari dan bulan sebagai saksinya, Raja kecil ini bersumpah bahwa kesetiaannya kepada Raja Alam Agung benar-benar sempurna. Kerajaan Angin Es akan mati 10.000 kali jika kamu memintanya, Yun muda. Pidato Feng Huita sama sekali tidak koheren karena menimbulkan ketakutan, kegelisahan, dan keterkejutan pada saat ini. Kalau begitu, halidom. Feng Huita segera bersujud di hadapan Yun-che, tolong berikan halidom kepada Raja Alam, Junior Yun. Jika halidom berhasil menenangkan Raja Alam, maka itu adalah keberuntungannya. Raja kecil ini hanya akan sangat terhibur dengan hasil ini. Itu yang terbaik. Yun-che mengangguk dan segera berbalik, jika tidak ada yang lain, sekarang saatnya aku kembali ke kamarku dan beristirahat. Saya akan segera kembali ke sekte, besok pagi. Anda tidak perlu mengirim saya pergi. Yun-che melompat ke udara dan terbang langsung menuju Ice Maiden Palace sebelum ada yang bisa mengatakan apapun. Istana Angin Es ditakdirkan untuk menjadi kacau malam ini. Yun-che sama sekali tidak peduli bagaimana keluarga kekaisaran Angin Es akan menghadapi akibatnya karena dia telah mencapai tujuan perjalanannya. Meskipun ada beberapa kesulitan, kecepatan dia mencapai tujuannya jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Setelah dia jauh dari aula besar Icewind, wajah Yun-che perlahan menjadi rileks. Dia kemudian menghela nafas. Guru benar, keadilan tidak ada di dunia ini. Yang ada hanyalah hukum rimba. Mendesah. Bahkan sekarang, aku hanya meminjam kekuatan tuanku. Yun-che tersenyum mengejek sebelum menghilang ke dalam malam. Jauh sekali,
Di tempat di atas langit di mana tak seorang pun dapat melihatnya, desahan panjang tiba-tiba terdengar di udara. Kilatan sedingin es kemudian, sosok itu menghilang tanpa jejak, seperti bintang yang berkedip. Saya masih tidak percaya kakak senior Hanyi adalah orang seperti itu. Di atas kapal es terbang, Mu Xiaolan menutupi pipinya dengan kedua tangan dan menatap kosong ke udara. Jelas sekali dia masih belum bisa menerima sepenuhnya apa yang terjadi tadi malam. Saat ini, mereka sudah berangkat jauh dari kekaisaran angin es. Kamu sepertinya tidak mendengarkan apapun yang aku katakan sebelumnya. Yunce memutar matanya dari sisi lain perahu es. Tidak seorang pun, tidak ada yang akan mempercayai apa yang kamu katakan ketika kamu menggunakannya pada kakak senior Hanyi. Suara Mu Xiaolan mengecil sebelum dia berbalik, aneh sekali. Semua orang di sekte sangat menghormati kakak senior Hanyi. Tidak ada yang pernah mengira bahwa dia adalah orang jahat. Tetapi Anda baru berada di sekte tersebut dalam waktu yang singkat, jadi bagaimana Anda bisa tahu begitu awal bahwa dia adalah orang jahat? Saya ingat Anda mengatakan sesuatu yang aneh saat pertama kali bertemu dengannya. Jika aku sebodoh kamu, aku pasti sudah mati berkali-kali, kata Yunce tanpa basa-basi. Aku tahu kamu akan mengolok-olokku lagi, cemberut Mu Xiaolan tetapi tidak sekuat dulu. Dia melirik sekilas ke arah Yunce sebelum berkata tiba-tiba, Yunce, kamu sepertinya sudah tidak terlibat sejak kemarin, apakah masalah kakak senior Hanyi masih sedikit mengganggumu? Saya tidak terlalu picik untuk mengkhawatirkan orang mati. Yunce mengusap keningnya, aku yakin sekarang seseorang di sekte itu datang bersama kita ke Kekaisaran Angin Es, secara rahasia. Mu Xiaolan melompat berdiri karena terkejut. Mereka juga orang yang cukup kuat. Yunce mengatupkan giginya sedikit. Metode orang misterius itu telah menyebabkan darahnya menjadi dingin beberapa kali tadi malam tapi setelah dia kembali ke Istana Ice Maiden, dan memikirkan masalah ini dengan pikiran dingin, dia menyadari ahli ini tidak menyakitinya, tidak mencoba mencuri tanduk es kilin dari mayat Mu Hanyi dan telah memasang jebakan yang tampaknya licik namun ternyata penuh lubang. Ketika dia mempertimbangkan aura kanon penobatan Dewa Phoenix Es pada mayat Mu Hanyi dan fakta bahwa tidak ada kejadian aneh lainnya yang terjadi setelah dia meninggalkan aula besar angin es. Dia menyimpulkan bahwa ahli misterius ini telah membuat lelucon untuk mengacaukannya di saat-saat terakhir. Siapapun orang itu tidak mencoba menjebaknya sama sekali, mereka hanya membuat hidupnya lebih sulit sehingga mereka bisa menonton acara popcorn. Kakak senior Xiaolan, katakanlah apakah kamu mengenal Master Aula atau Master Istana yang, nakal, suka bermain-main, dan senang mengerjai orang lain? Yunce menembakkan deskripsinya setelah mengalami kesulitan besar. Tidak ada orang seperti itu di seluruh sekte. Mu Xiaolan menghancurkan teorinya tanpa ragu-ragu, Tuan Aula dan Tuan Istana semuanya adalah orang-orang yang keren dan serius dan tuanku adalah salah satu yang paling lembut di antara mereka semua. Tidak mungkin orang seperti yang Anda gambarkan ada di dalam sekte. Kupikir begitu, juga, Yunce menggaruk kepalanya kuat-kuat. Ini juga merupakan bagian dari teorinya yang dia pegang teguh, gaya mengolok-olok itu terasa seperti sesuatu yang dilakukan gadis berusia 15 atau 16 tahun tetapi seusia mereka. Fakta bahwa dia dan Mu Hanyi sama sekali tidak memperhatikan orang lain yang bersembunyi di dalam perbendaharaan berarti bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Mu Hanyi. Setidaknya mereka pasti berada satu tingkat di depan Mu Hanyi. Pada tingkat itu, tidak mungkin orang itu hanya seorang murid belaka. Juga, dia adalah murid langsung Master Sekte. Dia menduga hanya mereka yang berada di level Master Aula ke atas yang berani mengerjainya seperti ini. Siapa itu? Yunce berpikir keras lagi. Wilayah Ice Phoenix, Istana ke-36 Bingyun. Mu Bingyun sedang duduk dengan mata tertutup ringan dan hati tenang seperti air.
Tidak ada orang lain selain roh es murni di sekitarnya, terbang berputar-putar tanpa mengeluarkan suara apapun. Mu Bingyun membuka matanya saat dia tiba-tiba merasakan perubahan halus di sekelilingnya. Dia melirik karang di samping jendela, melihat pantulan sosok peri yang berdiri diam dan memandang keluar jendela. Kejutan muncul di wajah Mu Bingyun saat dia berdiri dengan lembut. "Kakak, bukankah kamu pergi ke Kekaisaran Angin Es? Kenapa kamu kembali begitu cepat?" Wanita di samping jendela berbalik, menampakkan wajah yang seketika membuat langit dan bumi kehilangan warna. Dia menyisir rambut di dahinya, saat dia berbicara dengan suara hangat dan lembut yang membawa rasa tidak berdaya. "Mereka berdua telah tiba di alam Ice Phoenix. Xiaolanermu akan datang menemuimu sebentar lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa Yun Ce harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengembalikan tanduk kilin? Kenapa kamu kembali secepat ini?" Mata Mu Bingyun tiba-tiba bergerak samar. Bagaimana dengan keduanya? Bocah itu telah mendapatkan tanduk kilin dan juga membunuh Mu Hanyi. Sedikit kekecewaan terdengar dalam suara Mu Suanyin. "Lalu, apakah itu berarti kakak perempuan pada akhirnya masih membantunya?" Mu Bingyun tampak termenung. "Tidak juga, dia mengurus semuanya sendiri." "Sendiri?" Mu Bingyun sangat terkejut. Yun Ce tahu semua tentang pikiran Mu Hanyi. Alih-alih ditipu olehnya, dia menggunakan kelihayan Mu Hanyi untuk mengungkit masalah tanduk kilin dan memberinya kesempatan luar biasa untuk melaksanakan rencananya. Karena Mu Hanyi sangat ingin berurusan dengan Yun Ce sesegera mungkin, dia dengan mudah jatuh ke dalam perangkapnya dan membawanya ke perbendaharaan tempat tanduk kilin disimpan. Mu Hanyi ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan membunuh Yun Ce, tetapi tidak berpikir bahwa dialah yang akan dibunuh oleh Yun Ce. Lagi pula, dia memiliki liur naga bertanduk yang kuberikan padanya sebelum keberangkatannya. Jadi, dia secara alami mengambil tanduk kilin ketika dia berangkat untuk kembali ke sini. Dia sendirian membunuh Mu Hanyi. Mu Bingyun merasa sulit untuk percaya. Dia tidak bisa dikritik karena reaksi seperti itu karena tidak ada seorang pun yang mau menerima kejadian seperti itu. Liur naga bertanduk pasti bisa merenggut nyawa Mu Hanyi dengan mudah, tapi bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuannya membiarkan dirinya terkontaminasi oleh nafas yang dimiliki Yun Ce? Mu Suanyin menyipitkan matanya yang indah. Bocah ini punya banyak rahasia. Bahkan jika kamu merasa sulit untuk percaya bahwa Yun Ce dapat membunuh Mu Hanyi, tidak heran jika orang cerdas seperti dia mudah ditipu oleh Yun Ce. Mu Bingyun terkejut mendengarnya. "Hah?" Mu Suanyin menghela nafas perlahan. Ada sedikit ekspresi keluhan di wajahnya. "Di sini saya khawatir dia akan tertipu dan mati sebelum waktunya di tangan Mu Hanyi dan mengikuti di belakang mereka secara diam-diam untuk membantu pada saat dibutuhkan." Namun ternyata perjalanan yang dilakukan sia-sia. "Saya berpikir bahwa pengalaman ini akan menjadi ujian yang sangat besar baginya, namun dia menyelesaikannya dengan cara yang begitu sederhana dan langsung sehingga saya tidak dapat menerimanya. Untuk meningkatkan kesulitan persidangan sedikit, saya mengambil mayat Mu Hanyi, berharap bersenang-senang melihatnya panik. Siapa sangka dia bisa mengatasinya dengan mudah." Mu Suanyin membawa tangannya ke depan dadanya yang melengkung dan membuncit, sambil berkata dengan nada pahit, dia sangat percaya diri dalam membunuh Mu Hanyi tetapi masih membawa batu pencitraan yang mendalam bersamanya. Bocah ini, bahkan lebih jahat dari Mu Hanyi. Sepertinya yang aku pilih sebagai muridku adalah bintang yang sangat tidak menyenangkan. Batu pencitraan yang mendalam. Maksudmu Yun Ce menggunakan batu citra mendalam untuk melawan Mu Hanyi yang kedoknya sebelum membunuhnya. Namun bukankah tidak mungkin Mu Hanyi tidak bisa merasakan aura formasi mendalam saat batu tersebut diaktifkan? Mungkinkah dia begitu yakin akan mengakhiri hidup Yun Ce sehingga dia tidak mempedulikannya? Mu Bingyun merasa terkejut. Tentu saja tidak. Bocah itu memiliki seni mendalam khusus untuk menyembunyikan aura.
Tidak hanya aura dari batu pencitraan yang mendalam tetapi dia juga dapat menyembunyikan auranya sendiri sedemikian rupa sehingga menurutku itu mengejutkan. Dalam perjalanan kembali ke istana kekaisaran setelah membunuh Muhanyi di perbendaharaan, tidak ada yang bisa merasakan dia melewati mereka. Ada metode yang sangat mendalam. Itulah kenapa aku bilang bocah ini punya banyak rahasia. Jika bukan karena aku diam-diam mengikuti di belakang mereka, bahkan aku tidak akan tahu tentang banyak hal aneh yang dia sembunyikan. Alisnya sedikit bergerak ke atas saat dia memikirkan api aneh yang Yunce bentuk dengan menggabungkan es dan api. Adalah bijaksana untuk tidak dengan mudah mengungkap kartu tersembunyi seseorang. Kakak perempuan seharusnya tidak menyalahkan dia karena menyembunyikannya darimu, kata Mu Bingyun dengan nada ringan. Ingatlah untuk tidak memberi tahu siapapun bahwa aku menemaninya ke Kekaisaran Angin Es. Omong-omong, dia sudah menebak bahwa seseorang dari sekte itu mengikutinya. Tapi betapapun liciknya dia, mustahil baginya untuk mencurigai aku sebagai orangnya. Mu Suanyin menurunkan tangannya. Tubuhnya yang seperti peri berbalik saat dia melihat ke utara. Mereka akan tiba di sini kapan saja. Bingyun, setelah melihat barang-barang yang dimilikinya di Kekaisaran Angin Es, aku berpikir untuk mengubah rencana awalku. Mulai besok dan seterusnya, saya akan memberinya pelatihan pribadi. Mu Bingyun terkejut. Segera setelah itu, dia menjawab dengan ekspresi terkejut, maksudmu, tapi aku ingat kamu belum pernah melatih murid langsungmu sebelumnya. Ada terlalu banyak benda luar biasa yang dimilikinya, lebih dari sekedar mutiara racun langit dan warisan dewa jahat. Suara Mu Suanyin berangsur-angsur menjadi datar. Semakin banyak rahasia yang dimiliki seseorang, semakin mudah pula kehilangan nyawanya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Mu Bingyun hendak menjawab ketika dia tiba-tiba menemukan perubahan samar di mata Mu Suanyin dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Saat berikutnya, teriakan bergema-bergema di seluruh langit. Utusan dari alam Dewa Bulan, meminta untuk bertemu dengan Raja Alam Song Salju. Suara itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Dalam sekejap, ia melintasi seluruh wilayah Ice Phoenix. Makhluk-makhluk besar di langit begitu ketakutan sehingga mereka mulai mengaum dan menangis dengan tidak teratur. Alam Dewa Bulan. Ekspresi ragu muncul di wajah Mu Suanyin dan Mu Bingyun. Semua orang di alam es Phoenix tampak terkejut ketika mereka menatap kosong ke langit. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Alam Dewa Bulan, salah satu dari 4 alam Raja Agung di wilayah Ilahi Timur, adalah alam di atas alam bintang atas. Itu adalah kerajaan raja yang mengatur keseluruhan wilayah Ilahi Timur. Mengapa alam Dewa Bulan, alam raja yang perkasa, mengirim utusan mereka untuk mengunjungi alam Song Salju, alam bintang tengah belaka? Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam Snow Song. Orang-orang dari alam Dewa Bulan. Banyak hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan jika itu hanya utusan dari kerajaan raja, aura yang memancar darinya masih menakutkan dan tak tertandingi. Aura itu mengandung keagungan makhluk dari alam raja namun tidak ada permusuhan. Meski merasa aneh, Mu Suanyin tetap diam. Bingyun, pergi dan lihat untuk apa dia di sini. Mu Bingyun mengangguk sedikit sebelum terbang ke langit. Sosok sedingin esnya mencapai sangat jauh dalam sekejap mata. Setelah 100 napas singkat, aura utusan dari alam Dewa Bulan menjadi semakin jauh. Mu Bingyun kembali ke sisi Mu Suanyin, melewati angin dingin. Di tangannya ada batu giok hitam dengan ukiran bulan purnama di atasnya. Perasaan roh Mu Suanyin menyapunya, kartu undangan. Oh, pernikahan akbar Raja Alam Dewa Bulan. Aneh sekali, bagaimana kami, dari dunia bintang tengah, bisa mendapatkan undangan pernikahan akbar dari Kaisar Dewa Bulan? Mungkinkah karena kakak perempuan adalah praktisi ranah Master Ilahi dan semua orang tahu tentang Anda di wilayah Ilahi Timur, sehingga mereka secara khusus mengundang Anda?
Mu Bingyun bertanya. Mu Suanyin merenung sejenak tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya tidak menerima undangan apapun 30 tahun yang lalu, ketika saya mencapai alam itu. Kemungkinan besar bukan hanya kami tetapi seluruh dunia bintang menengah yang menerima undangan tersebut. Jika spekulasi saya benar, maka hanya ada satu alasan di balik undangan tersebut. Mu Bingyun berpikir sejenak sebelum mengangguk ringan. Dia setuju dengan kata-kata Mu Suanyin, tentu saja, itu adalah satu-satunya kemungkinan. Mu Suanyin mengambil batu giok hitam di tangan Mu Bingyun, masih ada 27 bulan sampai konvensi dewa yang mendalam, yang akan diadakan untuk jangka waktu sekitar 3 bulan. Karena pernikahan akbar Raja Alam Dewa Bulan direncanakan akan diadakan setelah 30 bulan, cukup nyaman untuk pergi dan menghadirinya pada saat itu. Di luar, sebuah perahu es mendekati mereka dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara siulan saat melintasi langit. Segera, suara gembira Mu Xiaolan terdengar dari kejauhan, "Tuan, saya telah kembali." Lihat saja betapa manjanya Xiaolanermu. Dia tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat. Bocahku itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di hadapanku tanpa izin. Mu Suanyin memberikan senyuman menawan saat dia dengan lembut membelai wajah Mu Bingyun hingga ke dadanya. "Adik perempuanku, jangan lupakan aku, oke?" Saat suaranya yang menawan bergema di telinga pihak lain, sosok Mu Suanyin yang seperti peri menghilang, mirip dengan kabut yang menghilang di bawah sinar matahari yang hangat. Yunce melihat Mu Suanyin berdiri tepat di depan aula suci ketika dia kembali ke tempat itu. Dia masih memiliki kedinginan dan martabat yang bahkan bisa membuat langit dan bumi tercekik, tetapi keindahan kecantikannya yang luar biasa sudah cukup untuk menyebabkan wilayah bersalju yang tak terbatas pun kehilangan kilaunya. Yunce dengan cepat mendekatinya dan berlutut, murid Yunce memberi hormat kepada guru, untungnya, tugas telah selesai dan tanduk kilin telah dibawa tanpa masalah. Wajah Mu Suanyin dipenuhi rasa dingin, tidak ada ekspresi sama sekali. Dia berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya mendapatkan tanduk kilin tetapi juga membunuh Mu Hanyi." Suaranya jelas membawa nada yang kasar dan dingin. Biasanya, detak jantung Yunce pasti meningkat karena rasa takut tetapi saat ini tidak ada rasa takut yang terlihat di wajahnya. Dia langsung mengangguk sebagai tanda terima, "Iya." Namun, dia tidak menjelaskan mengapa dia membunuh Mu Hanyi dan malah tiba-tiba berkata, "Murid sangat berterima kasih kepada guru karena telah melakukan perjalanan untuk menjaga murid aman dari bahaya. Murid pasti akan lebih patuh kepada guru mulai sekarang." Mata Mu Suanyin perlahan berubah suram, "Aku bepergian bersamamu." Lelucon macam apa itu? Tentang itu, Yunce mengangkat kepalanya dan melihat ke samping ke lengan kanannya yang tidak berlengan. Dia berkata dengan ekspresi aneh di matanya, dalam perjalanan kembali ke sekte, murid ini tiba-tiba teringat suatu hal. Jubah es Phoenix yang dikenakan murid saat ini, secara pribadi dianugerahkan oleh guru, memiliki pola Ice Phoenix yang sama dengan jubah yang dikenakan oleh guru. Oleh karena itu, bahkan Penatua Huanzi, penatua dengan peringkat tertinggi di sekte tersebut, sama sekali tidak berani merobek lengan baju dengan pola Ice Phoenix di atasnya. Bagaimanapun juga, itu merupakan rasa tidak hormat yang besar terhadap guru. Karena itu, hembusan angin dingin bertiup melewati mereka dengan suara siulan samar. Segera setelah itu, keheningan menyelimuti tempat itu untuk waktu yang lama. Mu Suanyin berbalik dan berkata dengan suara pelan dan dingin, "CR, guru akan mengajarimu satu hal lagi sekarang, orang yang benar-benar cerdas akan tahu kapan harus berpura-pura menjadi bodoh." Suara sedingin es itu mengandung niat membunuh yang telanjang dan menakutkan. "Ya, murid akan dengan hati-hati mematuhi ajaran guru." Yunce segera mengangguk, lalu membungkukkan bagian atas tubuhnya. Pengikut mengucapkan terima kasih atas perhatian guru. Guru membiarkan seseorang secara diam-diam melindungi muridnya,
sehingga memungkinkan perjalanannya lancar. Mu Xuanyin terdiam. Sekali lagi, beberapa hembusan angin bertiup lewat, suara siulan yang dihasilkannya secara tiba-tiba mengungkapkan kecanggungan aneh di antara keduanya. Seluruh tubuh Mu Xuanyin dipenuhi rasa dingin saat dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa kali melirik ke belakang orang di depan matanya, Yunce tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Guru." Murid mendengar transmisi suara itu tepat setelah tiba di sini. Apakah orang itu benar-benar utusan dari alam Dewa Bulan? Pada akhirnya, Mu Xuanyin berbalik tetapi matanya tidak menatapnya. Tatapan dinginnya terfokus ke cakrawala. "Bangun, Yunce," dengan hati-hati bangkit. "Lihatlah ini sendiri." Mu Xuanyin melemparkan batu giok hitam yang diberikan oleh utusan alam Dewa Bulan ke arah Yunce. Yunce meraih batu giok itu dan auranya menyapu batu itu. Alam Dewa Bulan, Raja Alam, pernikahan besar, 30 bulan kemudian, Yunce mengangkat kepalanya. Jadi itu adalah kartu undangan dan secara tidak terduga. Untuk pernikahan akbar Raja Alam dari alam Dewa Bulan, Kaisar Dewa adalah makhluk di puncak primal chaos. Mereka adalah eksistensi tingkat tertinggi di alam semesta tanpa batas. Yunce sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya orang seperti itu. Pernikahan akbar dari Kaisar Dewa tentu saja cukup menimbulkan sensasi di seluruh wilayah ilahi timur. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa besar bahkan di seluruh alam dewa. Tapi, bukankah agak tidak masuk akal untuk mengundang orang-orang dari dunia bintang menengah ke pernikahan raja dari alam raja? Meskipun Yunce berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia jelas tidak sebodoh itu untuk menyuarakan pikirannya. Tidakkah kamu berpikir mengapa kita orang-orang dari dunia bintang menengah diundang ke pernikahan akbar Kaisar Dewa terkemuka dari salah satunya? Yunce mengangguk sebelum buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, murid sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun ini adalah alam raja. Mengingat kekuatan guru, tidak mengherankan jika kami menerima undangan tersebut. Apakah kamu ingin mendengar tentang skandal itu? Mu Xuanyin menyipitkan matanya. Skandal yang berhubungan dengan Kaisar Dewa Bulan.